Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk pertemuan kita yang kelima mengenai pemodelan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Menurut Prambok dan kawan-kawan pada tahun 1991, UML ini adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, di mana kegunaannya untuk merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML sendiri menawarkan sebuah standar untuk merancang model pada sebuah sistem. Dengan menggunakan UML dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana pada aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, kemudian sistem operasi dan jaringan apapun, serta dapat ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Akan tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation, maka dalam konsep dasarnya, ia akan lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa berorientasi objek. Untuk membuat sebuah model, UML ini mendefinisikan beberapa diagram-diagram grafis. Beberapa di antaranya adalah diagram use case, kemudian ada diagram activity, diagram state, diagram class, diagram interaction, di mana diagram interaction ini di dalamnya ada diagram sequence dan diagram collaboration. Kemudian ada diagram implementation, di mana di dalamnya terdapat diagram komponen dan diagram deployment. Untuk diagram use case sendiri, diagram use case ini menggambarkan sebuah fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, di mana di dalam diagram use case ini dapat menggambarkan siapa saja yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta dapat menggambarkan apa yang diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana ya, tapi menggambarkan siapa dan apa yang diperbuat oleh sistem. Kemudian sebuah use case ini dapat merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Selanjutnya adalah aspek siapa yang mengacu kepada orang atau bagian organisasi yang akan menggunakan sistem. Contohnya di sini ada sebuah sistem KRS digunakan oleh mahasiswa, dosen, bagian keuangan, bagian administrasi akademik, di mana sistem tabungan ini digunakan oleh Selanjutnya, di sini adalah aspek siapa yang mengacu kepada orang atau bagian organisasi yang akan menggunakan sistem tersebut. Contoh yang pertama adalah sistem KRS. Sistem ini digunakan oleh mahasiswa, dosen, bagian keuangan, serta bagian administrasi akademik. Yang kedua ada contohnya adalah sistem tabungan. Sistem tabungan ini digunakan oleh teller, nasabah, bagian kredit, serta ATM. Contoh yang ketiga adalah sistem paket barang. Ini digunakan oleh bagian gudang, penerima barang, pengirim barang, bagian keuangan, serta bagian distribusi. Kemudian, aspek apa yang mempunyai pengertian kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna? Misalkan adalah sistem KRS, siapa yang menggunakannya adalah mahasiswa, apa yang dilakukannya? Yaitu mendaftar, membatalkan, ataupun membayar. Kemudian untuk dosennya adalah
Kegiatan yang dilakukan adalah menyetujui serta menolak. Untuk bagian keuangannya, tugasnya ada kegiatan yang dilakukan adalah mencatat pembayaran, mencari KRS yang tidak dibayarkan. Kemudian pada bagian administrasi, kegiatan yang dilakukan adalah mencatat KRS, kemudian membuat jadwal kuliah, kemudian ada mencari jadwal bentrok. Ini adalah aspek apa dan siapa yang menggunakannya. Selanjutnya, use case ini menggambarkan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya mendaftar, memilih mata kuliah, dan sebagainya. Kemudian seorang aktor adalah sebuah entitas atau entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Contohnya adalah seperti pada layar monitor kalian, bahwa untuk diagram use case ini menggunakan dua simbol. Yang pertama adalah aktor. Aktor ini menggambarkan siapa yang menggunakan sistem. Simbol aktor adalah seperti stickman, berupa bentuk orang, hanya bulat seperti itu. Kemudian ada use case. Use case ini adalah menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem. Ini adalah simbol-simbolnya, simbol use case dan simbol aktor. Kemudian masuk ke dalam relasi antar use case. Relasi ini yaitu memperlihatkan sebuah use case dengan menggunakan use case lain dalam menyelesaikan satu kegiatan tertentu, di mana relasi antar use case ini ada tiga. Yang pertama ada extend, yaitu sebuah use case ini dapat dilanjutkan ke use case yang lain, tetapi kelanjutan tersebut bersifat tidak selalu. Kemudian ada include, di mana sebuah use case ini selalu dilanjutkan dengan use case yang lainnya. Kemudian ada generalisasi, yaitu sebuah use case mempunyai karakter yang sama dengan use case yang lainnya. Ini adalah contoh dari diagram use case pada KRS. Contohnya adalah ini pada layar kalian. Di sini bisa dilihat, di sini ada dua aktor. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah petugas administrasi akademik. Kemudian mahasiswa ini mempunyai apa yang dilakukan. Yang pertama adalah dia mendaftar KRS, kemudian ada membatalkan KRS, dan ada membayar KRS. Kemudian apa yang dilakukan pada use case mendaftar KRS itu ada tiga, yaitu KRS sementara, KRS tetap, serta ada KRS batal ganti. Kemudian untuk petugas admin itu tugasnya adalah mengecek apakah itu bentrok atau tidak, kemudian mencatat KRS, kemudian akhirnya adalah mencetak KRS. Jadi pada saat mahasiswa ini membatalkan KRS, kegiatan yang dilanjutkan adalah atau include di sini adalah cetak KRS. Kemudian pada saat membatalkan KRS, include-nya adalah cek bentrok dulu. Kalau dia extend-nya adalah mencetak KRS-nya. Ini adalah contoh dari diagram use case KRS. Silakan dipelajari mengenai simbol-simbol yang ada pada diagram use case. Sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan dilanjutkan pada menu forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dulu untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.